Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Ismanto. Saya dari program studi agroteknologi semester 5 di Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Potensi Agribisnis Kelapa di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum kita membahas mengenai potensi agribisnis kelapa di Kabupaten Ketapang, sebelumnya mari kita bahas tentang apa itu kelapa. Tanaman kelapa itu adalah tanaman yang merupakan anggota tunggal dari marga Cocos dari suku Arenan atau Aresaceae. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna karena seluruh bagian tanaman ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, tanaman kelapa sudah menjadi lambang pengenal kepulauan di Indonesia. Sejarah mitologi Hindu dan menurut kitab suci Weda, kelapa merupakan tanaman surgawi. Tanaman kelapa dianggap suci dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya mari kita bahas mengenai potensi agribisnis kelapa di Kabupaten Ketapang. Potensi agribisnis ini kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari 12 faktor strategis yang meliputi 5 faktor kekuatan dan 7 faktor lainnya yang merupakan kelemahan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 11 faktor yang meliputi 5 faktor yang merupakan peluang dan 6 faktor yang lainnya merupakan ancaman. Faktor internal. 5 faktor kekuatan dari faktor internal adalah 1. Ketersediaan bahan baku, kesesuaian lahan, ketersediaan sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, dan tersedianya pasar produk olahan kelapa. Sedangkan 7 kelemahan itu adalah skala usaha tani yang dilakukan relatif kecil, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, penguasaan teknologi oleh petani masih rendah, belum adanya tenaga ahli tentang teknologi pengolahan kelapa, kurangnya akses terhadap informasi pasar, dan adanya batasan modal dan daya saing yang rendah. Selanjutnya kita membahas faktor eksternalnya. 5 faktor peluang, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, belum terdapat industri pengolahan kelapa di daerah Kabupaten Ketapang, pemangsa pasar dan permintaan yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk, adanya tren perekonomian masyarakat yang mulai meningkat, dan adanya dukungan dari pemerintah daerah. 6 faktor yang merupakan ancaman, yaitu 1. Fluktuasi harga, alih fungsi lahan, serangan hama dan penyakit tanaman kelapa, belum adanya kemitraan yang kuat, kondisi sarana transportasi yang kurang mendukung, dan kurangnya koordinasi antar dinas terkait yang menyangkut kebijakan pengembangan agroindustri kelapa. Untuk menguji data yang sebelumnya kita bahas, maka dari itu kita bisa melakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Sebelumnya mari kita bahas apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar terorganisir yang biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Analisis SWOT yang pertama yaitu strengths, kekuatan. Kekuatan adalah suatu kegiatan kita menganalisa kekuatan yang dimiliki dan mempertahankannya. Weakness atau kelemahan, yaitu menganalisa kelemahan yang ada dan mengatasinya. Opportunities atau peluang, menganalisa peluang terbesar yang dimiliki dan memanfaatkannya. Dan yang terakhir adalah threats, ancaman, menganalisa segala ancaman dan selalu siap menghadapinya. Analisis SWOT agribisnis tanaman kelapa di Ketapang. Yang pertama, kekuatan. Faktor yang menjadi kekuatan utama adalah ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja yang banyak, ditambah kesuburan tanah yang sangat baik. Kelemahan yang paling signifikan terletak pada tingkat pendidikan yang relatif rendah dan membuat masyarakat kesulitan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Yang ketiga adalah peluang. Peluang terbesarnya meningkatkan pendapatan dan menambah peluang usaha serta lapangan kerja, merupakan peluang utama dalam agroindustri ini. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah setempat juga merupakan peluang yang bagus. Dan yang terakhir, ancaman. Faktor ancaman yang perlu diantisipasi yaitu adanya ekspansi perkebunan sawit. Selanjutnya, diikuti faktor ketidakpastian harga bahan baku di tingkat petani dan perubahan cuaca serta adanya serangan hama. Berdasarkan analisis SWOT di atas, bisa kita tarik strategi yang akan kita gunakan. Ada 4, yaitu yang pertama strategi kekuatan terhadap peluang, yaitu memanfaatkan sumber daya alam tersedia dengan memanfaatkan teknologi pengolahan kelapa dan membuat berbagai produk seperti briket, nata de coco, VCO, asam cair, dan lain-lain guna meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, membuka industri pengolahan kelapa untuk memproduksi produk olahan kelapa yang bervariasi dan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua adalah strategi, kekuatan, dan ancaman.
Yang pertama yang dilakukan dengan meningkatkan konsistensi dalam penerapan kebijakan pembangunan industri, khususnya untuk pengembangan agroindustri kelapa, dan meningkatkan kemitraan antara Pemda, akademisi, petani, dan swasta melalui pengembangan agroindustri kelapa. Yang ketiga, kita bisa menggunakan strategi kelemahan dan peluang, meningkatkan sumber daya manusia dalam penyerapan teknologi dan informasi tentang pengolahan produk olahan kelapa melalui pelatihan dan pendampingan usaha yang mengatur pasar. Yang kedua, memperkuat pendanaan untuk pembangunan agroindustri kelapa melalui bantuan dana usaha atau kredit lunak yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, dengan strategi kelemahan dan ancaman, yaitu dengan merevitalisasi perkebunan kelapa melalui kegiatan peremajaan dan perluasan lahan. Dan yang kedua, meningkatkan koordinasi antara lembaga yang terkait dalam fungsi dan tata guna khususnya lahan kelapa, serta penanggulangan hama tanaman. Selanjutnya kita membahas mengenai strategi dan kebijakan. Yang pertama, strategi. Strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan agroindustri kelapa di Kabupaten Ketapang yaitu mempertahankan atau meningkatkan ketersediaan bahan baku melalui perluasan lahan maupun penyediaan bibit yang unggul dan tahan hama. Melakukan studi kelayakan investasi usaha agroindustri kelapa terpadu, membangun industri pengolahan kelapa, melakukan upaya dalam peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber pendanaan. Diversifikasi produk olahan kelapa yang sesuai dengan cita rasa konsumen, dengan melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Menyediakan tenaga ahli di bidang pengolahan kelapa dan bisnis agroindustri. Yang terakhir, melakukan promosi produk olahan kelapa. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan pengembangan usaha urusan pertanian Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui yang pertama, tanaman pangan dan hortikultura. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian melalui ketersediaan sarana dan prasarana, seperti bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian. Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, kebakaran lahan, dampak perubahan iklim, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Mendorong pemasaran, promosi agribisnis, dan investasi produk tanaman pangan dan hortikultura. Mengurangi serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Dan yang terakhir, meningkatkan perluasan areal tanam dengan skala ekonomis dan berbasis agribisnis. Kebijakan yang kedua, di bidang perkebunan, yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan, pengembangan sistem informasi perkebunan, pengembangan dukungan terhadap pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan, peningkatan diversifikasi dan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan, fasilitasi permodalan usaha dan perkebunan rakyat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dukungan perlindungan tanaman perkebunan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.